Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita sampai saat ini, sampai pada malam yang ke-27 ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk terus beribadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita selama sekian hari ini, baik dari puasa, salat, tilawah Quran maupun yang lainnya, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian rahimakumullah, di bulan Ramadan ini tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan setiap amal perbuatan kita, yang mana apabila di luar bulan Ramadan Allah Ta'ala berjanji setiap satu kebaikan yang kita kerjakan maka Allah beri balasan 10 kalinya. Qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang datang melakukan satu kebaikan apapun itu, baik itu salat, saum, sedekah atau yang lainnya, maka baginya 10 kebaikan akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, wa man jaa'a bis sayyi'ati, kata Allah, barang siapa yang berbuat satu keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka balasannya hanya satu. Inilah maha bijaksananya Allah, yang Allah Ta'ala sangat murah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan Allah sangat mengampuni bagi hamba-hambanya yang mau bertaubat atas kesalahan ataupun dosa-dosanya. Bapak, Ibu, saudara sekalian rahimakumullah, itu di luar bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan di dalam bulan Ramadan ini? Telah kita banyak dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan, dan yang kita tahu bahwa setiap amal di bulan ini dilipat gandakan puluh-puluh kali, ratusan kali, bahkan pada perlipat gandaan yang tidak ada batasnya. Bapak, Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita salat satu rakaat di Masjidil Haram, maka sama dengan salat di Masjid Al-Irsyad ini 100.000 rakaat. Tapi kalau kita di sini pada bulan Ramadan dengan iman yang sangat mantap, niat lillahi ta'ala ikhlas, betul-betul ibadah, maka di bulan Ramadan ini salat kita di sini satu rakaat bisa bernilai puluhan, ratusan, bahkan ribuan rakaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah Ta'ala, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, yaitu kematian kepadamu. Surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Buruj, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana Allah Ta'ala menguji orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah mantap beriman kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Kemudian Allah menguji mereka dengan memberikan raja yang sangat luar biasa jahat dan rusaknya, yang kemudian dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pada waktu itu, kata Allah Ta'ala, ketika orang-orang yang beriman tidak mau menyembah si raja, lalu Allah Ta'ala menguji mereka
dengan si raja ini membakar semua orang yang tidak mau murtad. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Pada waktu itu ada orang-orang yang menyaksikan dan ada orang-orang yang disaksikan. Yang menyaksikan mereka orang-orang yang beriman, yang melihat saudara-saudaranya dibakar. Juga mereka-mereka orang-orang kafir yang membakar orang-orang yang beriman. Qutila ashabul ukhdud, orang-orang beriman disiksa dengan dilempar ke dalam api. An-nar dzatil waqud, api yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika itu orang-orang yang ingkar dengan Allah Ta'ala mereka duduk-duduk. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka menyaksikan disiksanya orang-orang beriman, dimasukkan satu persatu ke dalam api itu, mereka menyaksikan. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Apa salah mereka sehingga mereka dibakar? Kesalahan mereka tidak ada. Mereka hanya karena beriman kepada Allah satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, itu saja. Dan mereka tidak mau melepaskan keyakinannya sehingga mereka dibakar oleh orang-orang kafir waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di antara salah satu anak yang bisa berbicara selain Isa bin Maryam adalah satu bayi, salah satu dari orang pada cerita ini, di mana bayi ini sedang menetek pada ibunya. Lalu pada waktu itu sang ibu hendak dilemparkan ke dalam api itu. Lalu sang ibu ini hampir saja dia ragu, dan hampir saja dia mau mundur dari agamanya ini, dari keyakinannya ini, karena dia tidak kuat dan tidak tahan, sehingga dalam hatinya ada keraguan. Tiba-tiba si anak yang menetek ini langsung dia melepaskan teteknya itu dan mengatakan, ya ummah isbiri innaki ala haqqin. Bayi yang masih menetek, yang belum bisa bicara, seketika itu langsung meyakinkan ibundanya, ya ummah, wahai ibu, isbiri, bersabarlah engkau ibu, innaki ala haqqin, sungguh engkau berada di atas kebenaran. Setelah ibunya melihat anaknya bisa bicara, ibunya tidak ragu lagi, la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Dia dilempar kemudian bersama anaknya itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ujian yang mereka dapatkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah anda mengira anda bisa masuk surga begitu saja sementara belum datang sesuatu yang telah datang kepada mereka-mereka sebelum kalian? Anda belum diuji. Masathumul ba'sa, mereka mendapatkan kesusahan, wadh-dharra, kesusahan demi kesusahan, wazulzilu, mereka diuji dengan ujian yang berat. Hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai ar-rasul utusan Allah dan orang-orang yang beriman mengatakan, mata nasrullah, mana pertolongan Allah. Para nabi dan rasul mereka banyak dibantai. Orang-orang yang beriman bersama para nabi dan rasul, orang-orang yang lemah, mereka banyak disiksa oleh orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian telah datang kepada mereka orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu ujian itu macam-macam. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Ada ujian itu yang bentuknya tidak menyenangkan menurut kita, ada yang bentuknya menyenangkan, dan kedua-duanya adalah ujian. Apabila kita diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka Allah perintahkan agar kita bersabar.
sebelum Allah Ta'ala menceritakan berbagai ujian-ujian yang akan menimpa kita, maka Allah di awal memerintahkan kita agar mohon pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan salat. Kesabaran akan menolong kita, menyelamatkan kita. Salat, doa juga akan menyelamatkan kita. Setelah itu Allah jelaskan ujian-ujian yang akan menimpa manusia. Kemudian apabila kita diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, maka Allah perintahkan kita agar kita banyak-banyak bersyukur. Kita diberi nikmat yang banyak, nikmat usia, nikmat kesempatan, kesehatan, nikmat-nikmat yang lain. Maka Allah perintahkan agar kita bersyukur. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar engkau hanya beribadah kepadanya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian Nabi SAW memuji orang-orang mukmin, orang-orang beriman, di mana apabila dia ditimpa kesenangan maka dia bisa mensyukurinya, dan itu adalah baik baginya. Begitu pula apabila dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan hidupnya ini dan itu, maka dia bisa bersabar. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah, sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair, sungguh urusannya baik semua. In asabathu sarra syakar, jika dia mendapatkan kesenangan, kebaikan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, jika ditimpa kesusahan, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Walaysa dzalika li ahadin, dan itu tidak dimiliki illa lil mu'min, kecuali hanya orang-orang yang beriman saja. Berarti ukurannya Pak, Ibu, bila kita belum bisa bersabar dalam musibah, belum bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah, iman kita belum sempurna. Karena Rasul mengatakan walaisa dzalika li ahadin, dan sifat sabar syukur tidak dimiliki illa lil mu'min, kecuali oleh orang yang beriman. Hadis sahih riwayat Muslim. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama, kita pribadi dalam bulan yang mulia ini, syahrus sabar, bulan kesabaran, Allah latih kita untuk bersabar, bersabar dan bersabar. Dan kemudian semoga kelak setelah berpuasa ini kita lebih baik daripada bulan sebelumnya. Kita bisa menjadi orang yang beriman, yang pandai bersyukur, dan juga bisa bersabar. Amin amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.